Jadi kalau ada orang bertanya-tanya apa urusan Abdul Somad datang ke Rokan Hulu ini, ngapain dia datang jauh-jauh dari Pekanbaru kemari? Karena saya merasa berutang budi dengan Rokan Hulu. Abdul Somad adalah Jurkam Hafid Erizal. Ustadz Abdul Somad itu tidak lagi sebagai aparatur sipil negara. Ya. Karena itu dia sebagai warga negara yang biasa yang secara konstitusi tidak ada yang menghalangi beliau untuk ikut dalam politik. Iya, iya. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel dimana saja berada. Pada video kali ini kita akan bahas berita yang sedang viral juga, yang terjadi pro kontra pendapat antara setuju dan tidak setuju, yakni ketika Ustadz Abdul Somad turun sebagai juru kampanye pasangan calon bupati dan calon wali kota di beberapa daerah di Provinsi Riau. Nah, kita mulai melihat ada berita di goriau.com. Sayangkan UAS jadi jurkam, pengamat sebut berpotensi memecah belah umat. Wow. Jadi kita bacakan beritanya. Pengamat politik Riau Tito Handoko SIP MSI menyayangkan turunnya Ustadz Abdul Somad di Pilkada serentak sebagai juru kampanye di 3 daerah, yakni Dumai, Rokan Hulu, dan Siak. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad menjadi juru kampanye pasangan calon bupati ataupun pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di 3 kabupaten kota di Riau, di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. UAS, kata Tito, adalah aset umat Islam dan seharusnya bisa menjaga persatuan umat di Riau. Jika UAS memaksakan diri menjadi juru kampanye, maka akan ada kemungkinan perpecahan di antara umat, apalagi Riau sebagai daerah yang mayoritas Muslim. Kita lanjutkan baca beritanya. Dosen FISIP Unri ini mengaku heran dengan sikap UAS yang mau turun gunung memenangkan paslon tertentu. Padahal semua paslon yang maju hari ini masih seakidah. Lebih baik UAS menjadi payung bagi semua calon. Nah, kutipan langsungnya, kenapa tidak kampanye untuk semua paslon? UAS ini kan milik umat, bukan milik sekelompok orang saja. Kita ingin mengembalikan UAS kepada umat, bukan kepada kelompok orang untuk kepentingan kontestasi di pilkada, ujar Tito kepada goriau.com Rabu 25 November 2020. Kemudian ditambahkan Tito, pengaruh UAS sendiri juga tidak akan maksimal karena pandemi COVID-19 membuat paslon harus menjalani masa kampanye dengan berbagai keterbatasan, terutama maksimal peserta yang berjumlah 50 orang. Nah, tidak juga efektif saya kira, karena dia muncul sudah di akhir-akhir juga, kecuali ia muncul dari awal dulu, jelasnya. Makanya Tito sangat berharap UAS bisa kembali ke UAS yang tidak terlibat politik praktis, karena menang atau kalah kredibilitas UAS sebagai ulama kondang level nasional akan berkurang. Nah, itu berita di goriau.com. Ada lagi berita di merdeka.com. Ustadz Abdul Somad jadi juru kampanye Cabuk dan Cawabuk Hafid Erizal di Pilkada Rohul. Nah, kita bacakan beritanya. Ustadz Abdul Somad jadi tim kampanye
pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Hafid Sukri Erizal di Pilkada Rohul. Namanya terdaftar dalam surat keputusan paslon tersebut. Seperti dikutip dari pernyataan di akun Ulama Daily Life, UAS mendukung pasangan Hafid Erizal dengan alasan berhutang budi kepada Rokan Hulu, di mana sebelumnya UAS dikenal di Indonesia lewat radio dan TV Madani Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. Itulah yang membuat UAS sebagai alasan mendukung pasangan tersebut. Dulu kami dikenal lewat radio dan TV Islamic Center Rokan Hulu. Dulu sebelum masuk TV nasional di Jakarta, sebelum terkenal orang di mana-mana, TV yang pertama memuat Abdul Somad adalah TV Madani Islamic Center Pasir Pengerayan, kata UAS. Nah, berita Merdeka.com ini juga menulis, kalau ada orang bertanya-tanya kenapa UAS datang ke Rokan Hulu, jawabannya karena Abdul Somad merasa berhutang budi kepada Rokan Hulu dan bukan karena Hafid Erizal, kata UAS sembari IL coblos nomor 3. Dulu Abdul Somad ceramah ke Pujut. Pujut itu Rokan Hulu apa Rokan Hilir? Ceramahlah Abdul Somad ke Pujut Rokan Hilir. Orang Rokan Hilir kenal sama saya. Aku kenal sama suara Ustadz Abdul Somad. Dari mana Bapak kenal saya? Saya kan waktu itu belum viral, belum terkenal. Aku kenal sama suara Ustadz Somad dari radio Islamic Center Pasir Pengerayan. Dulu sebelum masuk TV nasional Jakarta, sebelum dikenal orang di mana-mana, TV pertama yang memuat Abdul Somad adalah TV Madani Islamic Center Pasir Pengerayan. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya apa urusan Abdul Somad datang ke Rokan Hulu ini, ngapain dia datang jauh-jauh dari Pekanbaru kemari? Karena saya merasa berutang budi dengan Rokan Hulu. Abdul Somad adalah Jurkam Hafid Erizal. Masih di Merdeka.com ini, pengamat politik Saiman Pak Pahan mengatakan kontestasi ini menjadi menarik lantaran adanya keterlibatan tokoh agama yang seharusnya menjadi orang yang berada di semua kalangan, tapi kali ini berada di suatu kelompok tertentu. Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut dalam pertarungan kepentingan, kata dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau tersebut. Menurut Saiman, jika UAS telah menjadi bagian pertarungan itu, maka statusnya sebagai ustadz bukan lagi menjadi referensi publik, namun sudah berubah menjadi kelompok karena menjadi bagian dari kepentingan tadi. Memang, lanjut Saiman, tak ada yang bisa ikut campur dalam keputusan individunya, namun karena UAS adalah referensi publik, seharusnya ia mengambil porsi itu, bukan malah menjadi kecil karena terlibat dalam politik praktis. Apapun ceritanya, dia tetap masuk dalam kontestasi karena yang melakukan kontestasi itu partai politik. Artinya, secara tidak langsung dia mendorong orang tertentu yang diusung partai tertentu. Secara individu tidak ada persoalan, namun status sosial yang melekat itu seharusnya menempatkan UAS di posisi yang besar, jelasnya. Jadi menurut Saiman Pak Pahan ini, dengan keterlibatan UAS sebagai salah satu tim kampanye pasangan calon di Rokan Hulu, di Dumai dan di Siak, akan menurunkan levelnya yang sudah kelas atau level nasional bahkan internasional menjadi ke level kabupaten dan terjun dalam hal-hal yang bersifat politik. Lalu bagaimana pendapat pengamat politik lainnya terhadap keterlibatan Ustadz Abdul Somad dalam kampanye pasangan calon di Riau? Berikut kita dengarkan pernyataan pengamat politik Riau
Dr. Jupendri Jafar yang kita hubungi via telepon selulernya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oke. Jadi sebagai pengamat politik Riau, bagaimana Pak Jupendri menyikapi atau menanggapi keterlibatan Ustadz Abdul Somad dalam kampanye salah satu pasangan calon di Riau? Pertama, Ustadz Abdul Somad itu tidak lagi sebagai aparatur sipil negara. Ya. Karena itu dia sebagai warga negara yang biasa yang secara konstitusi tidak ada yang menghalangi beliau untuk ikut dalam politik. Iya. Wow. Kemudian secara etika tidak ada juga norma-norma yang dilanggar. Norma apa yang dilanggar? Kalau misalnya norma agama yang dilanggar, dia ulama misalnya. Iya. Nah, agama pun memerintah kita untuk berpolitik. Iya. Jadi menjadi apa namanya? Karena itu dia berpolitik itu sesungguhnya dia telah melaksanakan, telah mengamalkan agama, perintah agama. Iya. Dia telah melakukan tindakan yang etis. Jadi kalau ada yang mengatakan, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan itu tidak etis, maka dia justru mengatakan bertentangan dengan norma agama itu sendiri. Iya. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan bahwa keterlibatan Ustadz Abdul Somad berkampanye untuk salah satu pasangan calon ini cenderung akan memecah belah umat? Oh tidak, itu kan apa namanya umat. Umat kan dalam konteks ini, tentu kalau dia ingin mendengarkan ulama, dia ikut ulama. Iya. Ya kan dalam konteks politik. Kan apapun yang disampaikan itu juga umat bebas untuk menentukan mengikuti atau tidak. Yang final ataupun mutlak diikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi, gitu. Lalu kemudian dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, tentu kita tidak bisa mengekang prerogatif ataupun subjektivitas seseorang dalam menentukan cara dia dalam melaksanakan perintah agama, termasuk dalam berpolitik praktis itu. Kalau Ustadz Somad menentukan secara subjektif bahwa berpolitik praktis ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, ya itu sah-sah saja. Karena itu kita kalau menghalangi beliau dan menyatakan tidak etis, justru kita melanggar norma hak asasi manusia dan itu tidak boleh sebenarnya dilakukan. Iya. Tadi Pak Jupendri kalau saya tak salah di awal menyebutkan ada 3 hal mau disampaikan tadi itu ya. Ya. Pertama itu kan secara konstitusional tidak ada yang dilanggar. Iya. Saya tidak menemukan dalam aturan hukum manapun yang melarang warga negara seperti Ustadz Somad berpolitik praktis, kecuali dia aparatur sipil negara ataupun militer misalnya. Itu ada aturannya gitu. Yang kedua, secara aturan agama juga tidak ada melarang, malah Islam itu ya dianjurkan berpolitik. Nah, yang ketiga, tidak ada etika yang dilanggar di situ. Etika mana yang dilanggar gitu? Iya. Jangan kita yang melanggar etika karena mengekangi hak asasi orang untuk melaksanakan keyakinan dia bahwa itu bagian dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau bagian dari dia untuk berdakwah, ya itu subjektivitas dia gitu. Jadi di negara demokrasi ini jangan lagi adalah upaya-upaya kita untuk menghalang-halangi orang untuk menyampaikan pendapat, untuk berkreativitas, untuk berorganisasi, untuk berpolitik praktis sepanjang dia tidak ada aturan dari negara ini yang melarangnya. Jadi melarang Ustadz Abdul Somad ikut dalam politik praktis sama saja saya kira melanggar hak asasi Ustadz Abdul Somad untuk bisa berpolitik praktis. Saya kira. Ya, satu lagi Pak Juven. Ya. Salah seorang pengamat juga mengatakan bahwa dengan turun berkampanye untuk salah satu pasangan calon ini justru katanya Ustadz Abdul Somad menurunkan kalibernya gitu, dari kelasnya udah mendunia
kok jadi turun ke tingkat kabupaten. Gimana tuh Pak Jupendri? Ukuran kaliber ulama itu tidak ditentukan oleh tingkatan keikutsertaan dalam pilkada. Iya. Tapi tingkatan itu ditentukan oleh sejauh mana penyampaian dia itu dianggap dan dirasakan oleh umat. Itu sangat bermanfaat, kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan agama dan mereka percaya dengan apa yang disampaikan. Ini bukan pada poin dia ikut pada level politik praktis di kabupaten atau tidak. Iya. Apakah kemudian misalnya kemarin pada waktu Pilpres beliau juga ikut, dia juga mengatakan dukungan kepada salah satu calon presiden. Iya. Setelah itu buktinya dia tidak turun pamornya nggak turun ya. Pamornya nggak turun. Popularitas tetap ya. Tetap saja pamor seperti itu. Jadi itu justru upaya menghubungkan itu dengan kepamoran Ustaz Abdul Somad membuat kecurigaan umat. Ada apa dia mendiskreditkan Ustaz Abdul Somad? Iya. Mengapa kemudian dihubungkan itu dengan kepamorannya gitu? Kemudian terakhir Pak Jupendri, kira-kira seberapa besar pengaruh dukungan Ustadz Abdul Somad ini terhadap perolehan suara calon yang didukungnya gitu? Ya tentu kalau kita mau hitung secara kalkulasi, itu akan sedikit linear dengan jumlah orang yang suka dengan beliau. Iya. Sedikit linear itu, bahwa ada perubahan tidak jauh beda. Ya kan? Jadi orang yang suka Abdul Somad tentu juga akan linear dengan apa yang dia pilih. Meskipun tidak semuanya, tentu ada beberapa yang tidak ikut. Tapi tentu orang, seberapa jumlah yang ikut dia ya silakan aja lihat itu. Kalau memang sedikit ya sedikit itulah yang tentu cukup linear terhadap pilihan Ustaz Somad. Oke, terima kasih Pak Jupendri. Sama-sama. Iya. Nah silakan teman-teman yang menilai keterlibatan UAS sebagai jurkam di salah satu pasangan calon kepala daerah di Provinsi Riau. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.